tapi kenapa masih mau jadi wakil rakyat kan? Itu kira-kira Kang. Itu ya, jadi itu sebetulnya ada keterpanggilan ketika ada agak gonjang-ganjing lah di kita keterbelahan gitu kan. Jadi terbelah antara kelompok A sama B. Atau dulu zamannya cebong kampret. Nah, sudah lalu itu mah Kang, biar aja, sudah lalu. Ya, artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih sudah datang di Ngopi Pas, Kang Hari. Ngopi Pas teh ngobrol rupi-rupi di Pasundan. Karena ini tempat-tempat Pasundan kan. Tempat Pasundan. Paguyuban Pasundan, Kang. Pasundan, ya. Tapi memang kita punya edisi spesial, namanya Janji Wakil Rakyat. Waduh. Jadi Janji Wakil Rakyat ini nanti jejak digital, Kang. Iya, ya berat juga. Berat, Kang. Jadi kita ngomong, ya nanti saya berharap ya jadi itu, Kang. Iya. Jadi jejak digital, janji-janji Wakil Rakyat. Kemudian kalau nanti Kang Hari jadi ditagih Kupas kita TV. tagih lah. Jadi kita yang lagi itu para pemilih dan juga sahabat Hari Maksum. Iya. Jadi Kang Hari Maksum ini sebenarnya ya saya nggak ngerti ya guru saya apa siapa, tapi kalau di sini jadi narasumber saya. Iya. Cuman saya mengenal tuh dari atasan saya. Pernah jadi atasan saya. Jadi sahabat juga iya. Jadi teman juga iya. Satu lagi jadi Pak Ustadz. Ustadz. Jadi gini, Pak Hari, saya mengenal Pak Hari itu banyak sekali kesibukan. Dulu tuh ya mengelola media juga, jadi ketua di bidang mana-mana, ada promosi kan, ada masyarakat ekonomi syariah, kemudian ada advokasi di bidang media cyber. Media cyber itu kan ya, itu banyak sekali, Kang. Akan juga jadi dosen dan banyak sekali. Sekarang kenapa? Off dulu. Oh gitu. Ya, tapi kenapa masih mau jadi wakil rakyat kan? Itu kira-kira Kang. Itu ya, jadi itu sebetulnya ada keterpanggilan ketika ada agak gonjang-ganjing lah di kita keterbelahan gitu kan. Jadi terbelah antara kelompok A sama B. Atau dulu zamannya cebong kampret. Nah, sudah lalu itu mah Kang, biar aja, sudah lalu. Ya, artinya waktu itu saya agak terpanggil itu, ini harusnya nggak begini. Kita itu nggak boleh dipecah belah seperti ini. Kalau suka dengan capres A, ya udah pilih aja, jangan menjelekkan yang lain. Begitu juga yang B, jangan seolah-olah yang lain itu musuh. Nah ini yang nggak boleh. Saya pikir ini mungkin saatnya kita harus terjun juga ke politik gitu, supaya tidak terjadi pembelahan seperti itu. Terutama kalangan, saya kan aktivitasnya banyak di kalangan keumatan. Di Parmus itu Persaudaraan Muslimin Indonesia. Jadi dulu saya di HMI juga aktivitas keislaman, selain aktif di media, juga aktivitas di organisasi keislaman. Nah, saya pikir umat Islam nggak boleh begini, nggak boleh dipecah belah. Kita itu bagian dari bangsa ini, harus bersatu. Makanya salah satu jalan ya melalui partai politik. Paham lah saya lah kira-kira. Bukan karena yang lain, Kang ya. Bukan karena yang saya kira di sini karena narasumber saya tuh banyak banget latar belakangnya, Kang. Ada tiba-tiba ya, tapi saya merasa ya senang aja tiba-tiba kok banyak teman-teman media atau dari berbagai kalangan tuh pingin berjuang seperti itu, Kang. Kang, gini Kang, selama ini Akang mungkin sudah sudah sosialisasi, Kang ya, ke masyarakat. Kemana udah keliling, Kang ya? Dari hasil Akang keliling seperti itu, aspirasi masyarakat yang sudah Akang tampung, apa aja, Kang? Coba, Kang. Jadi masyarakat tuh menghadapi masalah yang cukup kompleks. Oh, sebentar, Kang. Punten, Kang. Saya potong, Kang. Akang tuh dapil mana, Kang? Urut mana, Kang? Disebutin dulu, Kang. Biar warga Bandung dengan Cimahi. Tahu saya ini caleg Partai Gelora. Dapil Jabar 1. Kota Bandung dan Kota Cimahi. Nomor urut 1 dari Partai Gelora. Wah, iya. Oke, Kang. Lanjut, Kang, yang tadi. Jadi saya banyak ngobrol dengan masyarakat, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Apa sih yang diharapkan oleh masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari ya? Jadi banyak menerima keluhan juga. Kalau ekonomi jelas lah. Jadi apalagi kalau ngumpul
Ya. Nah, harga barang, nah, Wah, sembako. jadi naik gitu. Kemudian yang banyak juga saya dengar itu soal pendidikan. Pendidikan diantaranya zonasi. Ya, mama ngeluhin semua itu. Iya, ngeluhin karena kadang-kadang ingin anaknya di sekolah yang bagus, yang terdekatnya itu ya mereka kurang asik lah gitu ya, dan berharap ya bagaimanapun kualitas sekolah kita kan belum merata semua. Belum merata. Jadi masih ada yang jomplang. Kemudian akhirnya mendorong orang untuk merekayasa yang tinggalnya jauh, kemudian tiba-tiba 3 tahun sebelumnya dipindahin gitu, biar dekat ke sekolah. Pindah kakak. Biar dekat ke sekolah favorit gitu. Ya walaupun niat pemerintah sih bagus untuk menghindari jangan numpuk di sekolah favorit. Gitu ya. Jadi banyakin, tapi kesulitan di masyarakat seperti itu. Jadi malah dikalahkan. Kadang-kadang tinggalnya di tempat dekat sekolah favorit, tapi dikalahkan oleh yang rekayasa. Yang penduduk ujug-ujug. Nah, di situ ya. Jadi itu salah satu mereka tolonglah diperjuangkan itu ya. Sistem zonasi itu sekalipun niatnya baik tapi agak merugikan. Kemudian soal kesehatan. Kesehatan ini dirasa mahal. Dan kalau pakai BPJS rasanya jadi masyarakat kelas berapa gitu, kelas 2. Iya. Ya kadang-kadang daftar udah lama, sulit gitu kan. Jadi antriannya banyak, dan kadang-kadang ada juga yang nggak mau menerima gitu. Karena katanya, konon kabarnya BPJS masih nunggak ke rumah sakit tersebut gitu kan. Kalau daftar pakai BPJS tuh daftarnya jam 9, selesai jam 3 itu baru daftar. Kan belum diperiksanya antri lagi. Iya. Kesehatan Kang ya. Jadi kesehatan. keluhan. Ada lagi keluhannya masyarakat yang akan tampung. Ekonomi, soal daya beli. Tadi kan udah sembako tadi Kang yang pertama. Kemudian daya beli kan kebutuhan tuh banyak ya. Iya. Sementara barang-barang mahal. Penghasilan juga masih agak di bawah. Ini mayoritas masyarakat ya. Sehingga mereka kadang-kadang terdesak kebutuhan, akhirnya lari ke Bank Emok. Bang Emok. Dengan bunga yang luar biasa tinggi lah ya. Tinggi. Ada lagi yang panik. Ditawarin di HP-nya pinjol ilegal ya. Pinjol ilegal. Viral terus itu. Ada yang pinjam 500.000 tapi dia nggak paham aturan main, tiba-tiba harus bayar 250 juta. Nah, ini mohon perhatian OJK nih. Jadi ditertibkan. Itu ada tuh masyarakat yang Kang Hari temuin seperti itu kasusnya? Ada. Okay. Walaupun bukan yang 250 juta itu, tapi berlipat-lipat sampai puluhan juta. Dan kasihan mereka tidak teredukasi. Akhirnya untuk membayar pinjaman ke pinjol ya, pinjaman online ya. Ke satu, untuk menutupnya pinjam lagi ke yang lain. Untuk menutup ini pinjam lagi. Ada yang sampai 40 pinjaman. Saling tutup-tutupan. Bahkan kan di tempat lain ada yang sampai bunuh diri kan. Ya. Dan jahatnya lagi, itu nagihnya itu pakai ancaman. Pasti. Kemudian disebarkan ke nomor kontak yang ada di HP-nya. Karena dia nggak paham, begitu ini kirim KTP ada pertanyaan, padahal itu jebakan semua kan. Dan yang sedihnya operatornya itu di sini, tapi pemodalnya di luar negeri. Di Tiongkok lah kebanyakan ya, yang banyak digerebek itu. Nah, dan DC-nya, debt collector-nya itu sadis-sadis. Nah, ini persoalan yang
dihadapi di masyarakat itu ya. Iya. Selain banyak persoalan lain ya, kan? Selain banyak persoalan. Ada lagi nggak, Kang, persoalan lain yang nanti akan menjadi fokus program Akang yang akan perjuangkan jika Akang menjadi dewan? Jadi kan saya di MES ya, Masyarakat Ekonomi Syariah. Ya. Saya mencoba gimana cari solusi untuk mereka. Jadi mimpi saya ingin memperjuangkan ada koperasi syariah berbasis masjid. Jadi dana canceling umat itu dikelola oleh masjid dalam bentuk koperasi syariah. Jadi supaya masyarakat yang terdesak ekonomi itu tidak lari ke bank emok atau ke rentenir atau ke pinjol, tapi di situ ada dana umat yang sebetulnya cukup besar kalau dikelola di masjid, digabungkan dengan masjid yang lain, itu dana umat itu besar. Jadi mudah-mudahan ke depan itu kita bisa menjadi salah satu solusi itu gitu. Kemudian di masjid juga bisa ya ada di beberapa tempat ada klinik 24 jam misalnya yang bisa untuk ramah untuk pengguna BPJS. Iya. Nah, kemudian soal pendidikan, saya kan di Partai Gelora itu ada program kuliah gratis di mana-mana gitu kan. Kuliah dari SD, SMP, SMA, kuliah 16 gratis. Atau 17 tahun pendidikan wajib sekolah sampai perguruan tinggi lah. Ya. Nah, paling tidak kalaupun ya itu kalau Gelora menang ya. Kalau tidak misalnya jadi anggota dewan ya paling tidak kita memperjuangkan masyarakat kecil yang sulit mengakses pendidikan karena biaya. Ya kita mencoba mencari beasiswa lah untuk membantu ini. Karena kita berharap generasi muda ini kan well educated ya. Jadi mereka pendidikannya bagus. Tapi kalau tidak sanggup, yang masyarakat di bawah itu, ya kasihan. Iya. Makanya dulu waktu saya dengan Kang Andri mendirikan STEBI, itu gratis semua ya. Gratis semua. Tapi berat juga sih. tidak maksimal. Ya mudah-mudahan dari paguyuban Pasundan kan kita memperjuangkan ada beberapa slot gitu. Iya. Di Unpas lah ya. Ada beasiswa paling tidak kita karena banyak kan dari beberapa lembaga. Nah, kita perjuangan dari Basnas ada, dari Disdik ada, gitu kan, dari lembaga-lembaga lain kita perjuangkan itu. Kemudian yang jadi concern saya juga di RW itu, kalau meninggal, kalau tidak ada ambulan di RW tersebut, kan mahal ambulan, 3-5 juta itu. Paling murah 2 juta sekali bawa jenazah. Jadi kalau meninggal tuh mahal. Iya. Nah, saya pikir alangkah lebih baiknya kalau tiap RW itu punya ambulan. Ya ini harus. Ya ini salah satu yang ingin saya perjuangkan. Supaya tidak terlalu berat. Belum tanah makam, belum ambulan kan. Jadi meninggal itu mahal. Iya. Sakit udah mahal, meninggal juga mahal. Kalau bagi orang yang tidak mampu, coba sudah kehilangan keluarga, kemudian sewa ambulan juga mahal. Iya. Bikin surat kematian mahal. Walaupun ada beberapa pihak ya, boleh dari kami gratis, tapi harus jadi anggota parpol. Jangan kayak gitulah. Jangan kayak gitu. Gelora nggak gitu. Gelora nggak gitu. Siapapun kita bantu. Tidak melihat agama atau anggota partai, masyarakat yang perlu dibantu ya. Jadi nanti tiap RW akan dibantu ada ambulan. Ada ambulan lah. Tiap RW itu. Tiap RW, jangan kelurahan, agak susah juga. Ya paling tidak bertahap lah dari kecamatan, kelurahan. Idealnya setiap RW setiap ada. RW ya. Iya, karena sekarang itu RW itu penduduknya banyak juga. Nggak kenal. Satu RW itu kita nggak kenal. Nggak kenal ya. Aja saling nggak kenal sekarang. Iya, saling nggak kenal. Nah, itu kita berharap seperti itu. Dari sisi ekonomi yang super mikro. Mikro. Dulu saya merintis LKMS, Lembaga Keuangan Mikro Syariah berbasis masjid. Itu mikro kan, mereka butuh kadang-kadang 200.000 harus ke rentenir jadi 1 juta gitu kan.
Nah, kalau di sistem syariah, ya kalau yang tidak untuk konsumtif, untuk kesehatan, untuk anak sekolah, harusnya ada qardul hasan. Jadi pinjaman kebajikan, jadi kembali pokok, nggak ada kelebihan apapun. Tapi ini adanya di masjid nanti kan? Ya di koperasi masjid tadi. Ya, kalau tidak di masjid, di RW lah. RW juga bisa. RW juga bisa. Bukan bank syariah Kang ya? Bukan, ini koperasi syariah. Iya. Koperasi syariah berbasis masjid. Iya. Itu sudah ada di Kota Bandung beberapa. Sudah itu dilakukan. MUI ada beberapa, tapi alangkah lebih baiknya kalau setiap masjid jami ya. Karena di RW saya aja masjid ada 4. Nah, masjid jami itu yang suka dipakai Jumatan. Ya. Masjid besarnya di situ. Nah, di situ kalau bisa bikin koperasi lah untuk jamaahnya, untuk masyarakat sekitar. Jadi di kita itu banyak yang hanya butuh 500 untuk beberapa hari. Istilahnya nyelang atau dalam kondisi terpepet gitu kan. Nah, kalau ke bank nggak ada bank yang ngasih pinjaman 500.000. Kalau ke BPRS atau koperasi, nah kalau koperasi kan memungkinkan. Iya. Nah, tapi untuk yang bisnis, nah itu beda lagi, harus bagi hasil. Sistemnya bagi hasil, bukan bunga ya berarti? Bukan bunga. Nah, kita menghindari riba juga. Jadi moto saya di pencalegan juga, hidup berkah dengan ekonomi syariah. Hidup berkah dengan ekonomi syariah. Aduh, itu. Sahabat Hari Maksum. Nah, kata saya juga Pak Ustadz. Bukan Ustadz sih, saya cuma aktivis Islam aja. Iya, Kang. Nah gitu, Kang Johan. Jadi banyak sekali masyarakat itu yang harus dibantu. Jadi saya jadi caleg itu kan kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, dengan jadi anggota dewan itu melipat gandakan kebaikan. Melipat gandakan kebaikan. Kalau saya misalnya punya rezeki membantu orang, paling 100.000, 200.000, paling gede 1 juta. Tapi kalau saya jadi anggota dewan, kan itu punya ada dana aspirasi. Bukan money politik kan? Ya? Kita bahas kan, bukan money politik kan? Bukan, karena itu menyalurkan program pemerintah untuk masyarakat. Misalnya bantuan untuk sekolah. Yang kita jual adalah program pemerintah. Iya, yang nanti akan diperjuangkan Kang Hari itu program pemerintah. Program pemerintah yang disalurkan melalui pemerintah kepada masyarakat. Kepada masyarakat. Itu dana masyarakat dikembalikan. Kalau kita punya jadi anggota dewan misalnya, ada kebijakan pemerintah yang kita salurkan lewat itu. Kalau saya bantu misalnya perorangan, paling 1 juta. Tapi kalau melalui program pemerintah itu ada yang hibah 100 juta, 200 juta untuk pendidikan, untuk sekolah, untuk pemberdayaan ekonomi. Itu kan lebih banyak. Yang penting tepat sasaran ya Kang Hari ya. Ya, tepat sasaran. Tepat sasaran. Karena banyak yang nggak tepat sasaran. Masalahnya juga itu Kang. Iya. Apalagi yang mohon maaf, yang dipotong 90%. Nah, kan gila, 50%. Yang ditakutkan itu aja. Ya, semua kebijakan itu bisa-bisa aja, tapi kemudian di pelaksanaannya tidak tepat sasaran, ada yang pemotongan seperti itu. Saya sampaikan ke masyarakat, janji saya kalau saya bantu ke masyarakat melalui aspirasi dewan, melalui pemerintah, itu tidak ada potongan. Dan tidak ada fee. Tidak ada jasa, saya 0%, 100% buat mereka. Gitu. Jadi sekarang kan adalah bantuan-bantuan dipotong sekian persen, 10% gitu. Kalau saya insya Allah enggak. Saya murni untuk mereka, silahkan saja manfaatnya, karena itu uang mereka juga. Nah, mudah-mudahan bisa merata kan. Iya. Jadi itu melipat gandakan kebaikan dengan anggota dewan itu. Kang, selain itu ada lagi Kang? Tahu selalu banyak atau mungkin yang akan fokus tadi yang itu aja Kang ya dari ya. Jadi tetap aja Kang masalah banjir, masalah tetap akan perhatikan kan. Kalau saya kan bikin flyer. Di situ program saya sebetulnya ada SPEAK nulis. Ya, coba itu apa? Sosial, ekonomi, agama, pendidikan dan kesehatan. Nah, sosial misalnya soal anak jalanan. Soal miskin kota. Itu kan harusnya diurus negara tuh. Nah, sekarang kan agak di Dinsos agak
sekarang Dinsos ada ya. Dinsos ada. agak kelabakan gitu. Iya, iya. Nah, iya. itu anak jalanan, kaum miskin kota yang harus, karena ini perkotaan dapil saya. Bandung Cimahi. Kemudian pendidikan yang tadi beasiswa ya. Beasiswa, terus insentif buat guru-guru PAUD gitu kan. Guru-guru PAUD, guru ngaji juga dapat, Kang. Guru ngaji. Nah, ini guru ngaji di agama. Nah, ustad-ustad sosial, pendidikan, ekonomi dulu. Sebentar, Kang, saya tahan dulu, Kang, di pendidikan, Ya. Kang. Itu tadi saya menarik itu tentang kuliah sampai gratis, yang kira-kira program masuk akal untuk kuliah gratis seperti apa nanti, Kang? Itu kan program Gelora ya. Program Gelora ya, paham. Bukan pribadi saya yang menggratiskan. Dari mana gitu. Program pusat lah, Kang ya. Program pusat. Ya. Jadi kan begini. Di mata Kang nih, Mas, minimal di mata Kang Hari Maksum. Ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu disebutkan yarfa'illahu yarfa'ulladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman dan berilmu itu diangkat derajatnya. Ya. Nah, kita fokus di situ, itu dijadikan kebijakan negara. Oh ya. Jadi masyarakat itu harus memiliki ilmu yang cukup tinggi sampai ke perguruan tinggi. Nah, di pemerintahan lah itu dijadikan kebijakan sekolah gratis. Soal sumber dananya, pemerintah pinter nyarinya. Bisa nyari, bisa dari CSR, bisa dari APBN. Secara logika bisa lah itu dilakukan, Kang ya? Ya bisa, sebetulnya harus bisa. Negara lain bisa. Iya, Kang, itu yang saya miris, Kang. Negara lain bisa, kenapa kita semua sudah gratis sekolah, kenapa kita masih membebani rakyat sekolah? Betul. Ya negara kayak, kalau Brunei ya jelas lah, negara lain bisa. Bahkan Malaysia itu yang tidak bisa sekolah di dalam negeri dibiayai ke luar negeri. Disekolahkan gratis, mereka dibiayai ke sana. Artinya itu logika lah, Kang ya? Ya, menurut saya itu masuk akal dan bisa diperjuangkan. Oke. Jadi paling tidak minimal S1 lah masyarakat. Sampai S1 gratis. Sampai S1 gratis. Gitu. Jadi itu kan bagaimana di Gelora itu ayat-ayat Al-Qur'an itu dijadi kebijakan pemerintah, kebijakan negara. Jadi harus jadi inspirasi, harus jadi ilham untuk mengurus negara itu berdasarkan ya Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an itu jangan dibacakan di mimbar saja, jangan di pengajian saja, tapi bagaimana diimplementasikan untuk kesejahteraan masyarakat. Iya, yang penting tadi yang kuliah gratis itu logika lah, Kang ya, bisa lah. Termasuk misalnya kita mencegah stunting gitu kan. Iya. Bagaimana? Yang tadi, Kang, yang ketiga berarti ya stunting. Yang kesehatan ketiga. Kesehatan terakhir. Oh, yang ketiga dulu aja, Kang. Yang ketiga ekonomi syariah. Sosial pendidikan ekonomi. Sosial pendidikan ekonomi. Syariah. Ekonomi berkeadilan. Ekonomi berkeadilan. Gimana ekonomi itu ekonomi syariah. Ekonomi berkeadilan. Kalau bisnis bagi hasil. Tidak ada yang dizalimi dan tidak ada menzalimi. Riba itu kan sebetulnya dilarang itu karena ada yang dizalimi. Karena ada yang dizalimi. Makanya ada riba. Makanya ada riba. Makanya Islam menghapus riba. Nah, ekonomi seperti tadi kita koperasi syariah. Bahkan saya ingin mendorong nanti ada BPR milik Pemprov. Kan banyak tuh se-Jawa Barat. Ya adalah yang dikonversi jadi syariah. BPR syariah. BPR syariah milik Pemprov gitu kan. Iya, Kang. Gitu. Masuk akal juga itu, Kang. Iya, jadi sangat bisa dilakukan itu, Kang. Sangat bisa. Kan sebetulnya itu tinggal ini saja keinginan politik aja, political will pemerintah kan. Iya. Bisa pemerintah punya kebijakan, punya kemauan, tinggal buat pergub jadi. Masyarakat kan ikuti, Kang, biasanya, Kang. Masyarakat ikut aja. Dan kita menghindari seminim mungkin supaya tidak makan riba. Dengan Kang, sistem ekonomi syariah. Itu. Jadi enggak, yang keempat, Kang. Yang keempat agama. Agama gimana? Guru-guru agama harus diperhatikan. Kemudian penyuluh agama. Penyuluh agama kan banyak nih. Iya. Bahkan ada penyuluh agama honorer. Nah, jangan honorer seumur hidup dong. Harus diangkat. Kasihan. Paling tidak ada insentif lah dari Pemprov untuk para penyuluh agama. Kasihan supaya mereka bisa fokus memberikan penyuluhan. Satu penyuluh agama itu memegang 15 majelis taklim. Jadi mereka saat ini nih. Iya, saat ini. Iya. Itu tiap kecamatan, kalau tidak salah ada 3, ada berapa. Nah, itu penyuluh agama. Nanti akan perjuangkan mereka juga. Yang penyuluh agama itu memang layaknya gimana, Kang?
Jadi kan sekarang itu berapa ya? Honornya itu kecil lah. Kecil. Dan itu dibayarnya 6 bulan sekali gitu kan. Ya ampun. Nah, itu kasihan kan? Iya. Kasihan ya, ditingkatkan lah. Cuman ya kasihan mereka. Mungkin ada program Akang yang gimana gaji penyuluh agama harus di atas 2 juta misalkan gitu kan. Ya, harus di atas ini apa? UMR. Oh iya, oke. Iya, harus di atas UMR dong. Kasihan mereka itu kan, supaya mereka itu yang membimbing masyarakat manusia ke jalan yang benar, ke jalan surga. Oke, clear. Masa nasibnya disia-siakan? Clear tuh, sahabat Hari Maksum tuh. Penyuluh agama di atas UMR. Iya, penyuluh agama di atas UMR harusnya. Kita clear itu. Karena ratus ribu kemudian 6 bulan sekali. Kan kasihan. Tapi gitu. saya baru tahu itu Kang. Baru tahu ya. Kondisinya mungkin ya, banyak juga masyarakat yang belum tahu ya. Ya udah nanti kita tahu di Pas Jabar ini kan. Ya. Kang. Nah, mudah-mudahan yang honorer diangkat jadi ASN. Nah, bisa cari lagi yang honorer baru kan. Akhirnya banyak lah penyuluh agama. Bisa memberdayakan juga kan. Iya kan kasihan mereka itu orangnya tulus, ikhlas gitu. Kan keikhlasannya akan bertambah dengan honornya yang besar. Iya. Untuk menambah keikhlasan. Iya. Kang, gitu. Langsung yang kelima, Kang. Kelima, kesehatan yang tadi ya. Kesehatan. Pencegahan stunting. Pencegahan stunting. Jadi kita ini kan ibu hamil itu harus diberi gizi dan protein yang bagus supaya anak-anaknya cerdas, sehat. Kemudian postur tubuhnya kita ada program 170 itu ya? 170. Ya. Minimal harus 170. Jadi kita yang nggak 170 berarti kita termasuk yang stunting. Yang di bawah itu stunting. Yang di bawah 170. Nah, itu dari mana idenya itu? Rasulullah ditanya, kita berbakti itu harusnya kepada siapa dulu? Kata Rasulullah, ibumu. Oke. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. 3 kali kan? Yang terakhir ayahmu, bapakmu. Jadi bukan berarti harus punya ibu 3. Baru mau nanya itu. Mau nanya itu ya. Jadi Kang Jo suka nakal, makanya saya duluin. Ada yang melesetkan saya. Salah itu, bukan begitu. Bukan begitu. Itu hanya dalil orang yang senang aja. Jadi ibu bapak. Tujuannya itu ibu-ibu itu harus disejahterakan. Ibu hamil harus diberi nutrisi yang bagus supaya anaknya nanti sehat, postur tubuhnya tinggi-tinggi. Kita kan dulu kenal orang Jepang tuh pendek-pendek. Iya. Orang kate. Sekarang orang Jepang tinggi-tinggi kan? Oh jauh. Korea aja tinggi-tinggi, gede-gede. Iya. Kita main bola suka kalah body kan sama mereka. Nah, masyarakat Indonesia juga harus seperti itu. Itu pencegahan stunting. Iya. Belum untuk yang praktis-praktisnya kayak ambulan di tiap RW tadi Kang ya. Tiap RW gitu. Terus kesehatan jangan terlalu mahal. Terus diperjuangkan Kang gitu kan. BPJS-nya jangan nunggak dulu, jangan nunggak aja gitu kan. Dulu ke Muhammadiyah, Rumah Sakit Muhammadiyah. Tapi kita bekerja nggak nunggak dong, langsung dipotong gaji di BPJS. Tapi mereka belum bayar ada. Dan kalau rumah sakit menolak BPJS ya belum dibayar. Kalau kita telat ditagih terus. Dan kalau nggak bayar sekian bulan dianggap utang. Ini aneh juga kan? Tuh BPJS. Punten. Nah, selain dari sisi fikihnya itu mah bagian ulama lah BPJS ada yang pokoknya ini jadi program Akang 5 ini Kang ya. Namanya tadi apa Kang? Speak ini menjadi kan 5 program Dewan itu harus speak up. Harus ngomong. Speak the truth. Speak the truth. Benar. Up-nya ada, up-nya nggak ada. Nggak ada itunya, nggak ada ya. Kepanjangan nanti programnya kebanyakan. Jadi legislatif itu parlemen itu dari bahasa Perancis kan, parler. Parler itu bicara. Jadi harus bicara juga. Bicara dalam bahasa Inggrisnya kita speak up. Ya, betul. Speak aja dulu lah. Asal ini sosial, pendidikan, ekonomi, agama dan kesehatan. Nah, kita dengar tuh sahabat Hari Maksum. Kita akan tagih janjinya 5 ini ya nanti ya. Tetapi ya seperti biasa sahabat dan juga para pemilih, ini kita tidak akan bisa menagih janji ini kalau Kang Hari tidak jadi anggota dewan. Iya, makanya kalau mau nagih
janji jadikan dulu anggota dewan. Siap Kang Ari. Insya Allah saya dididik oleh Kang John supaya tetap istiqomah. Enggak. Suhu enggak. Kang Ari ngopi nggak? Saya ngopi juga. Ngopi juga sedikit lah Kang lah. Ngopi, ya. Kita coba dulu. Biasanya kopi, pagi-pagi saya, tapi ini ada ngopi pas. Iya Kang, kita coba dulu kopi Kang. Ini asli kopi Lembang Kang. Oh, asli kopi Lembang. Ya, dari Jayagiri Kang. Selamat ngopi juga. Narsum saya selalu saya tanya Kang. Iya. Akang ini termasuk caleg yang banyak duit atau tidak banyak duit? Tidak banyak duit. Tidak banyak duit. Jadi Gelora itu kan partai mustadafin. Partai yang tidak banyak duit, tapi Allah akan mengangkat kaum mustadafin menjadi pimpinan. Itu janji Allah di Quran. Sekarang Kang, Akang mangga langsung ke kamera. Yang mana nih? Tentang kampanye Akang. Yang ini. Pilih Akang, dapil Bapak. Silakan, mangga Kang. Ya. Langsung. Warga Kota Bandung dan Kota Cimahi, saya Hari Maksum, caleg Partai Gelora, partai nomor 7, nomor urut 1. Jangan lupa 14 Februari 2024, pilih saya saja, Partai Gelora, partai nomor 7, nomor urut 1, Jabar 1, Bandung Cimahi. Terima kasih. Hore. Hatur nuhun Kang Hari. Sami-sami. Bisa, ya. Jadi para pemilih terima kasih sudah bersama kami. Jangan lupa simak lagi calon-calon pilihan Anda yang lainnya di Ngopi Pas, edisi spesial Janji Wakil Rakyat. Yang penting ingat, 14 Februari nanti kita tetap mengusung pemilu damai. Hatur nuhun Kang Hari sekali lagi. Sami-sami, hatur nuhun Kang Jo.